Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan untuk mempersiapkan OSN tahun 2024. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi energi. Jika kalian belum menyimaknya, kalian dapat lihat link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi yang keempat, yaitu gerak dan gaya. Soal yang pertama, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang memiliki A. Kecepatan konstan, B. Percepatan dan kecepatan yang arahnya saling tegak lurus, C. Percepatan konstan, dan D. Percepatan konstan dengan arah sejajar dengan arah kecepatan awal. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat ciri dari GLB dan GLBB. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Untuk GLB memiliki kecepatan yang tetap, sedangkan GLBB itu memiliki kecepatan yang berubah secara teratur. Kemudian, pada GLB, percepatannya sama dengan 0. Sedangkan pada GLBB percepatannya tetap. Untuk grafik S terhadap T, pada gerak GLB, jenis grafiknya yaitu linear ke atas. Tetapi untuk GLBB dipercepat, maka grafiknya parabola ke atas. Dan sebaliknya untuk GLBB diperlambat, grafik S terhadap T-nya berupa parabola ke bawah. Dan yang terakhir, pada GLB, grafik V terhadap T atau kelajuan terhadap waktu berupa garis mendatar. Artinya kecepatan pada benda yang bergerak secara GLB selalu tetap. Tetapi untuk GLBB dipercepat, grafik V terhadap T-nya berupa garis linear ke atas. Artinya kecepatan berubah secara teratur. Dan sebaliknya pada GLBB diperlambat, grafiknya berupa garis linear ke bawah. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah C. GLBB adalah gerak yang memiliki percepatan yang konstan. Salah satu contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah benda jatuh. Seperti berikut ini disajikan sebuah animasi. Nah, di sini kita akan run. Perhatikan grafik distance atau jarak terhadap waktu dan velocity terhadap time, kecepatan terhadap waktu. Ketika benda terjatuh, maka kecepatannya itu berubah secara teratur. Sehingga peristiwa benda terjatuh merupakan salah satu contoh GLBB dipercepat. Soal yang kedua, jika sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas, maka proses gerak yang dialami secara berturut-turut sejak benda tersebut dilemparkan hingga kembali ke tanah adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian simak animasi berikut ini. Sebuah benda yang dilempar vertikal ke atas adalah benda yang pada mulanya bergerak secara GLBB diperlambat. Pada saat bola mencapai titik tertinggi, maka kecepatannya akan 0. Kemudian, benda tersebut akan jatuh bebas sehingga menjadi GLBB dipercepat. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kedua ini adalah A. GLBB diperlambat, kemudian berhenti pada saat bola mencapai titik tertinggi, kemudian bola jatuh sehingga geraknya berupa GLBB dipercepat. Soal yang ketiga, sebuah partikel mengalami percepatan konstan sehingga kecepatannya berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 80 meter, partikel tersebut akan mencapai kecepatan 60 meter per sekon setelah bergerak selama. Nah, untuk menjawab soal ini kita analisa apakah jenis soal ini termasuk GLBB atau GLB. Nah, di sini ada kata kunci yaitu percepatan konstan. Benda yang bergerak dengan percepatan konstan merupakan jenis gerak GLBB. Sehingga kita gunakan perumusan GLBB. Untuk mencari berapa lama waktu, maka kita akan mencari terlebih dahulu nilai percepatan. Kita gunakan rumus yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Di mana VT kuadrat itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A adalah acceleration atau percepatan, S adalah distance atau jarak.
Sehingga kita masukkan data yang diketahui, kecepatan akhirnya yaitu 30 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali jaraknya yaitu 80 meter. Nah, kita selesaikan 900 sama dengan 100 ditambah 160 dikali A. Maka 100 di sebelah kanan pindah ruas ke kiri. Sehingga 800 sama dengan 160 A. Hasilnya percepatan bernilai 5 meter per second kuadrat. Setelah mengetahui nilai percepatan, kita akan mencari besarnya waktu. Kita gunakan rumus yang pertama. Vt sama dengan V0 plus At. Vt-nya adalah 60 sesuai dengan apa yang ditanyakan pada kecepatan 60. Kemudian V0-nya tetap yaitu 10 meter per second ditambah nilai percepatannya adalah positif 5 dikali T. T adalah waktu sehingga nilai T sama dengan 10 second. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, secara fisika, makna berat dan ringan saat mengangkat suatu benda di sembarang tempat dapat dipahami dengan benar melalui penjelasan. Ingat, untuk menjawab soal ini, kalian harus analisa terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda saat diangkat. Perhatikan gambar ini. Seseorang yang sedang mengangkat tumpukan benda atau box ini, di sini ada gaya yang bekerja yaitu gaya berat yang arahnya selalu ke bawah atau menuju pusat bumi. W sama dengan M dikalikan G. Kemudian ada gaya yang mengimbangi yaitu sebesar gaya angkat dari orang tersebut. Benda dikatakan ringan apabila gaya angkat bendanya itu dapat atau melebihi atau minimal sebanding dengan gaya beratnya. Jika dikatakan berat, maka gaya angkat yang diberikan orang tersebut kurang dari gaya beratnya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Benda terasa ringan saat gaya angkat yang diberikan itu lebih besar daripada massa benda. Soal berikutnya, dua buah gaya masing-masing sebesar 10 Newton dan 4 Newton. Jika kedua gaya dijumlahkan, maka besar resultan gaya yang tidak mungkin sama dengan, kalian harus teliti dalam kata atau istilah dijumlahkan. Pada konsep resultan gaya, dijumlahkan artinya digabungkan, bukan berarti ditambah. Dapat juga berkurang atau di Pitagoras. Dikurang apabila gaya yang bekerja pada masing-masing benda itu berlawanan arah. Kemudian di Pitagoras apabila gaya-gaya yang bekerja pada benda itu tidak segaris kerja. Berarti kita harus cari satu persatu kemungkinan yang ada. Jika resultan gaya searah maka dijumlahkan. Resultan gaya bernilai 10 Newton ditambah 4 Newton hasilnya 14 Newton. Jadi 14 Newton ini mungkin terjadi ya. Nah, kita akan mencari apabila gaya yang bekerja itu berlawanan. Maka hasilnya akan dikurangi. Jadi 10 dikurangi 4 adalah 6 Newton. Kemudian apabila gaya yang bekerja itu tidak segaris kerja. Misalnya satu gaya ke kanan, satu gaya ke atas. Maka kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya akar dari 100 tambah 16 yaitu 116. Akar dari 116 adalah 10,8. Nah, jadi jawaban yang tidak mungkin adalah pilihan yang D, yaitu 5 Newton. Soal berikutnya, jika gaya F1 sebesar 12 Newton, bekerja pada benda A yang masanya M1 adalah 5 kg, sehingga menyebabkan benda A mengalami percepatan A. Percepatan A terjadi pula pada benda B dengan massa M2, saat mengalami gaya F2 sebesar 6 Newton. Jika percepatan A bekerja juga pada benda C yang masanya adalah massa total dari M1 ditambah M2. Maka gaya yang bekerja pada benda C adalah, untuk menjawab soal ini kita analisa satu persatu peristiwa yang terjadi. Perhatikan untuk benda M1, maka di sini ada nilai yang belum kita temukan yaitu nilai A. Maka kita harus cari A sama dengan F dibagi M1. F-nya adalah 12 Newton yang bekerja pada benda A, dibagi adalah massa dari benda A atau M1 yaitu 5. Jadi 12 dibagi 5, 2,4. Kemudian dengan percepatan yang sama terjadi pula pada benda B yang memiliki massa M2. Nah, di mana massa M2-nya itu kita harus cari. Jadi dengan menggunakan rumus
hukum Newton, maka M sama dengan F per A. F-nya adalah gaya yang bekerja pada benda B, yaitu 6, dibagi nilai percepatan yang sama seperti pada benda yang pertama, yaitu 2,4. Hasilnya 2,5 kg. Nah, pertanyaan terakhir di sini dikatakan percepatan A bekerja juga pada benda C yang masanya gabungan antara M1 dan M2. Maka gaya yang bekerja. Oke. Pada benda C yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja. Maka kita harus cari terlebih dahulu massa total dari benda C, yaitu M1 tambah M2 atau 5 ditambah 2,5 hasilnya 7,5 kg. Kemudian dengan menggunakan rumus hukum Newton, F sama dengan M kali A, maka kita masukkan massa total yaitu 7,5 dikali percepatan yang sama yaitu 2,4. Jadi hasilnya 18 Newton. Jadi jawaban soal ini adalah C. Soal yang terakhir, penggunaan pisau untuk memotong atau mengiris berkaitan dengan konsep gaya dan tekanan. Pisau tajam lebih mudah digunakan untuk memotong atau mengiris sebab, nah untuk menjawab soal ini kalian harus ingat konsep dari tekanan pada zat padat. Dirumuskan P sama dengan F per A. Nah berdasarkan rumus ini dapat kalian lihat bahwa P itu berbanding terbalik dengan A. Jika A atau luas bidang permukaannya kecil, maka P-nya besar. Dan sebaliknya jika A atau luas bidang sentuhnya adalah besar, maka P-nya kecil. Nah, pada pisau yang tajam, kalian coba perhatikan pisau yang tajam itu memiliki ujung yang runcing. Artinya, luas A-nya kecil. Sehingga ketika kita menggunakan pisau yang tajam, kita tidak perlu memberikan tekanan yang besar. Sehingga lebih mudah untuk memotong atau mengiris suatu bahan makanan misalnya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pisau tumpul memiliki luas penampang yang lebih besar daripada pisau yang tajam, sehingga pisau tumpul tekanannya kecil, menyebabkan lebih sulit untuk memotong suatu benda. Sehingga untuk memberikan tekanan yang besar, kita harus memberikan gaya yang lebih besar. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Dengan memberikan gaya yang sama, pisau tajam menghasilkan tekanan yang lebih besar. Oke, demikianlah pembahasan mengenai materi, gerak, dan gaya. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai fluida. Sampai bertemu pada video selanjutnya.